Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma ashhadu annaka ya Muhammad alladzi balagha risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa addal amanah wa qad jahada fi sabilillah haqqa jihad sallallahu alaihi wasallam. Hayya ala bina an nusalli ala habibina al-habibi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia beserta nikmat, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada manusia lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan nikmat yang patut dan perlu kita syukuri, yaitu adalah nikmat sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, kemudian disampaikan kepada para sahabat, kemudian disampaikan kepada tabi'in, diteruskan kepada tabi'ut tabi'in, diteruskan oleh salafus saleh, diteruskan oleh ulama al-khalaf, diteruskan oleh ulama al-mutaqaddimin, diteruskan ulama al-mutaakhirin, dan sampailah kepada ulama kontemporer atau ulama al-asr atau disebut dengan ulama zaman now, yaitu adalah berupa nikmat ilmu. Maka manusia yang memiliki ilmu tentunya Allah akan memuliakan mereka dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan syariat-syariat ataupun ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dari kitab suci, yaitu adalah Al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebut sebagai hadis atau sebagai hikmah-hikmah, penjelasan-penjelasan daripada isi daripada kandungan ayat Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan coba membahas satu buah kitab, yaitu kitab yang berjudul Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu ini yaitu adalah yang bermaksud hikmah-hikmah sebuah syariat dan filosofi-filosofi yang ada di dalamnya. Nah, buku ini ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, yaitu merupakan salah seorang ulama Al-Azhar pada masa lampau, yaitu yang mana beliau yaitu hidup pada tahun 1905, kemudian pada tahun 1920 yang mana Mesir pada waktu itu dijajah oleh Prancis. Nah, orang-orang asing ketika mereka masuk atau melakukan penjajahan ke dalam negeri-negeri Islam, mereka akan coba mengambil semua literatur-literatur keagamaan, akan mengambil naskah-naskah keagamaan, teks-teks agama akan mereka curi dan mereka rampok, supaya nanti agama ini tidak memiliki lagi keilmuan, akan diangkat keilmuan-keilmuan yang ada di dalam kitab-kitab ataupun literatur-literatur keagamaan. Maka mereka coba mencuri itu. Nah, di tengah kegelisahan pada saat penjajahan Prancis di Mesir, maka Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi pada waktu itu dia coba mengumpulkan semua naskah-naskah atau teks-teks agama yang berkaitan yang dengan syariat Islam. Maka dikumpullah sebuah buku-buku, dikumpulkan buku, kemudian dijadikan sebuah kitab yang dia beri nama Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, hikmah daripada sebuah syariat dan filosofi-filosofi yang ada di dalamnya. Jadi kembali kita coba membahas atau mendiskusikan buku ini, yaitu berbicara tentang hikmah-hikmah di dalam Islam, ya. Di dalam Islam syariat-syariatnya memiliki banyak sekali hikmah-hikmah. Di dalam kitab ini dijelaskan contohnya ataupun misalnya, yaitu adalah hikmah puasa, atau hikmah haji, atau hikmah zakat, atau hikmah poligami, atau hikmah yang lainnya, kenapa dibolehkan nikah sampai 4, kemudian kenapa dilarang lebih daripada 4, dan banyak sekali hikmah-hikmah sampai nanti ketika kita berada di Mekah melaksanakan haji, hikmah kita berada di Muzdalifah, hikmah kita berada di Mina, hikmah kita berada di mana tempat-tempat yang harus kita kunjungi yang memiliki nilai sejarah ataupun kandungan sejarah. Di sini dibahas oleh para ulama
yaitu Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi tentang hikmah-hikmah. Kemudian di dalam kitab ini tentunya dia memulai di dalam bukunya yaitu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda bil basmalah au bil hamdalah fahuwa aqta atau abtar. Setiap perkara atau setiap urusan yang ingin kita mulai, jika tidak dimulai dengan melafazkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalnya itu akan menjadi terpotong, akan menjadi terputus amal-amalnya. Maka Syekh di sini dia menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya. Ini adalah bentuk daripada sebuah pengharapan ataupun permohonan kepada Allah. Mudah-mudahan kitab ini betul-betul memberikan manfaat kepada khalayak ramai, memberikan manfaat ataupun faedah kepada masyarakat ramai. Kemudian di dalam kitab ini ya, yang pertama Syekh menjelaskan tentang hikmah. Yang pertama adalah hikmatut tasyri', yaitu hikmah daripada syariat itu sendiri. Di sini Syekh mengatakan i'lam anna jami'asy syara'i' as-samawiyah innama yaqsudu minha arba'atu umur. Adapun syariat-syariat di dalam agama Islam, yaitu tujuannya itu ada memiliki pada 4 perkara. Ada 4 perkara, ada 4 perintah yang diperintahkan oleh syariat tersebut. Adapun tujuan-tujuan ataupun syariat yaitu memiliki sebanyak 4 perkara. Yang pertama, al-awwal ma'rifatullah wa tauhiduhu wa tamjiduhu wa wasfuhu bi sifatil kamal, yaitu mengetahui ya, mengetahui keagungan Allah, mengetahui keesaan Allah, mengetahui kemuliaan Allah, kemudian wa wasfuhu bi sifatil kamal, kemudian menyifatkan Allah dengan sesuatu sifat yang sempurna. Kita tidak boleh menyifatkan Allah dengan sesuatu sifat yang nakis atau sifat yang kurang. Makanya kita menyifati Allah dengan sesuatu yang sempurna. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini adalah bentuk daripada kesempurnaan Allah. Maka kalau dikatakan Allah itu tuli, Allah itu bisu, Allah itu buta dan lain sebagainya, maka ini adalah sifat yang mana itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat ini tujuannya yaitu adalah yang pertama itu adalah untuk mengetahui keagungan Allah itu tadi, mengetahui keesaan Allah itu sendiri. Di sini berarti ditekankan yang paling penting yaitu adalah tentang nilai-nilai akidah, pesan-pesan akidah, atau yang disebut dengan ilmu kalam, ya, ilmu yang sering dibicarakan orang, atau disebut dengan ilmu usul, ya, ilmu merupakan pondasi, asas. Karena kalau asas ini runtuh, kalau asas ini rusak, maka seluruh perbuatan amal-amal yang kita lakukan, maka itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus benar-benar mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, dan mensucikan Allah dari segala macam jenis sifatnya. Harus beda antara sifat Allah yaitu yang sebagai khalik dan sifat manusia yang sebagai makhluk. Kita harus mengetahui mana maqamul khalik dan mana maqamul makhluk. Maka inilah tujuan daripada syariat tersebut adalah untuk mengetahui keesaan atau mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga untuk mengetahui sifat-sifat mustahil bagi Allah. Tidak mungkin Allah itu bisu, tidak mungkin Allah itu buta, tidak mungkin Allah itu peka, ya, tidak mungkin. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya. Allah memberikan seluruh yang ada di muka bumi ini. Seluruh yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang menjadi milik kita. Buktinya apa? Buktinya ketika kita mati dan kita masuk ke dalam alam kubur atau ke alam barzakh, maka tidak ada satupun barang yang mampu kita bawa ke alam kubur tersebut. Semuanya menjadi milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mewarisi pun akan mati. Ulama-ulama mati, pejabat mati, semua mati. Gubernur mati, presiden bakalan mati, semua kita akan mati. Yang hidup itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal, yang agung, yang esa, yang maha kuasa atas segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita mempelajari yaitu tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengetahui nilai-nilai akidah, untuk mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui bahwasanya bahwasanya Allah benar ada. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Dan kita harus mengimani bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh memulainya yaitu dengan hikmah daripada syariat itu sendiri, yaitu adalah ma'rifatullah wa tauhiduhu wa tamjiduhu wa wasfuhu bi sifatil kamal, yaitu mengetahui keesaan Allah, kemuliaan Allah, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, jangan dengan sifat-sifat yang kurang. Jadi kemudian hikmah daripada syariat yang berikutnya yaitu adalah hikmatut tasyri', hikmah daripada syariat yang kedua yaitu adalah kaifiyati ada'i ibadatihi al-muhtawiyah ala ta'zimihi wa syukur ni'amihi allati law adadnaha lanahsuha, yaitu kaifiyati ada'i ibadah, bagaimana cara kita melakukan ibadah. Kita mengetahui salat dari mana, bagaimana kita ingin melakukan zakat, bagaimana kita ingin melakukan ibadah solat, bagaimana solat tahajud, bagaimana solat nafilah, solat tatawu, dan lain sebagainya. Semua perkara-perkara ibadah itu dijelaskan di dalam syariat agama Islam. Itulah tujuannya kita untuk mempelajari syariat agama ini, adalah agar kita mengetahui bagaimana cara kita untuk beribadah, bagaimana cara kita ingin melaksanakan ibadah tersebut. Maka itu ditulis dan dikumpulkan di dalam kitabnya. Misalnya di dalam kitab fikih yang berbicara tentang fikih ibadah, ataupun tentang sosial, fikih muamalah, tentang negara, fikih daulah, dan lain sebagainya, tentang kewanitaan, fikih nisa. Fikih artinya paham betul dengan syariat ataupun yang telah diajarkan, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat, sebagaimana sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, kemudian diikuti oleh seterusnya para ulama salafus soleh, dan diajarkan oleh para al-a'immah al-mazahib al-arba'ah, baik itu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka mengajarkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat, sebagaimana diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in, dan terus mata rantai itu senantiasa bersambung antara satu dengan yang lainnya. Maka untuk kita mengetahui daripada sebuah syariat tersebut, maka kita harus mengembalikan kepada teks-teks ataupun naskah-naskah ataupun literatur keagamaan. Maka Syekh inilah tadi mengumpulkan semua permasalahan syariat tersebut, dikumpulkan di dalam kitab ini. Tujuan daripada syariat itu adalah untuk mengetahui keesaan dan keagungan Allah, kemudian untuk mengetahui kaifiyati ada'i ibadah, bagaimana cara kita melaksanakan ibadah, al-muhtawiyah ala ta'zimihi, yang terdiri yaitu dari bagaimana cara kita mengagungkan Allah, wa syukur ala ni'amihi, kemudian bersyukur kita atas nikmat Allah. Ketika kita beribadah, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bukan hanya sekedar lewat lisan saja, bukan sekedar hanya lihat di dalam lisan saja, saya betul-betul bersyukur kepada Allah. Tidak hanya seperti itu, atau sekedar mengucapkan alhamdulillah saja setiap hari bentuk syukur. Tidak hanya seperti itu, akan tetapi bentuk daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, maka kita segera melaksanakan sholat tersebut. Ketika Allah menyuruh kita beribadah, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya, maka kita tunaikan apa yang menjadi hak Allah, dan kita tunaikan apa yang menjadi hak orang-orang banyak di sekitar kita. Apa yang menjadi hak baginda Rasulullah, maka kita harus paham makom-makom tersebut. Maka ketika kita mengamalkannya, maka ini adalah bentuk daripada cinta kita kepada Allah, dan bentuk cinta kepada baginda Rasulullah, dan bentuk cinta kita kepada umat Islam secara kolektif. Maka kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk melakukan ibadah, yaitu lewat buku-buku syariat tersebut, yang mana dengan nikmat-nikmat tadi, ketika kita melaksanakan ibadah, sehingga Allah tahu, Allah maha tahu, tapi ketika kita beribadah, Allah menjadikan kita sebagai orang hamba yang paling pandai bersyukur. Maka ketika baginda Rasulullah SAW dia melaksanakan ibadah sehingga bengkak kakinya, kemudian istrinya berkata kepada baginda Rasulullah SAW, bukankah engkau sudah dijamin, sudah dijanjikan masuk surga? Akan tetapi ibadahnya luar biasa. Baginda Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, akan tetapi dia terus dan fokus istiqomah ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian baginda Rasulullah sampaikan, apakah engkau tidak ingin melihatku ini sebagai orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Jadi ini erat kaitannya ibadah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita coba ya hitung-hitung nikmat Allah yang ada di muka bumi ini, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha. Ya, itu surah Ibrahim ayat yang ke-34. Kalau kita coba-coba hitung, kita kumpulkan semua kalkulator yang ada di muka bumi ini, kita kumpulkan semua ranting-ranting itu menjadi penanya, dan dedaunan-dedaunan ini menjadi kertas-kertasnya untuk menghitung seluruh jumlah nikmat Allah tersebut, maka sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Maka kita harus memperbanyak mensyukuri atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah tujuan daripada syariat tersebut, yaitu al-hathu alal amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu motivasi, adanya motivasi untuk melakukan amar ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa tahalla bi hilyatil adab al fadilah, kemudian dia berkarakter memiliki adab, yaitu adab yang mulia. Adab yang mulia, memiliki perilaku yang baik, sifat jujur, ramah, sopan, santun. Maka ini harus ada di dalam jati diri seorang Islam. Jadi syariat itu mengajarkan tentang keesaan Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana cara ibadah, kemudian lewat syariat tersebut juga untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena akhlak manusia ini adalah merupakan satu di antara amal yang mana itu menjadi pemberat timbangan kita nantinya di surga. Timbangan yang paling berat di surga itu nanti itu adalah merupakan akhlak yang baik. Asqalu ma yud'u fil mizan yaumal qiyamah al-khuluq al-hasan. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya timbangan nanti yang paling berat ketika kita berada nanti di hari akhir, di hari perhitungan, yaitu adalah al-khuluq al-hasan, yaitu adalah akhlak yang mulia. Kalau sholat adalah nanti yang pertama dihitung, yang pertama dihitung ketika di akhirat adalah sholat. Kemudian yang pertama disidang, awalu ma yaqda anid dam, yaitu tentang permasalahan darah. Yang pertama sekali orang disidang masalah kriminal nanti di akhirat, yaitu adalah permasalahan darah. Akan tetapi timbangan yang paling berat nanti di akhirat yaitu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka tujuan daripada syariat tersebut adalah untuk mendidik manusia, untuk mengajarkan manusia bagaimana dia memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang terpuji. Orang-orang kafir di luar sana, mereka tidak membaca teks agama kita, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca sirah, akan tetapi mereka melihat kepada sosok seorang muslim, sosok seorang muslimah. Itu yang dia lihat. Ketika kita melakukan perkara yang baik, ketika kita membantu orang, ketika kita menolong orang, ketika kita mengabdikan dan kita memberikan pengabdian yang baik kepada orang, maka mereka akan menilai seperti itulah orang Islam. Maka mereka akan menilai seperti itulah Islam yang sebetulnya. Begitulah cara ketika kita berdakwah kepada orang lain. Maka kita harus senantiasa memperbaiki diri, karena itu adalah merupakan perintah, merupakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah, maka kita harus memiliki karakter yang mulia, harus memiliki akhlak yang mulia. Ini adalah pesan daripada pesan yang ketiga. Innakum lan tas'aunan nasa bi amwalikum wa auladikum walakin yas'ahum ankum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kamu tidak bisa mengambil hati seseorang dengan anakmu, dengan hartamu. Tidak bisa kita mengambil hati seseorang dengan kedudukan kita, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita sandang, jabatan kita dan lain sebagainya. Walakin yasa'uhum ankum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi kamu bisa mengambil hati orang lain, yaitu air wajah yang lembut dan bastul wajhi wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Itulah poin daripada yang ketiga, tujuan daripada syariat. Kemudian yang keempat, iqaful muta'addi an haddihi biwad'il ahkam al-muqarrarah, yaitu menghentikan sifat-sifat orang yang melampaui batas. Tujuan daripada syariat tersebut yang ketiga adalah menghentikan sifat-sifat manusia yang melampaui batas, yang kelewatan, yang berlebihan. Kalau dia berlebihan dan kelewatan di dalam perkara ibadah, maka ibadah yang sudah ditetapkan kemudian ditambah-tambah dan lain sebagainya, maka ini ada sesuatu yang baru dan itu menyalahi daripada kaidah usuliyah, menyalahi kaidah agama,
ya, maka ini disebut adalah perkara bid'ah. Maka kita tidak boleh melampaui batas di dalam agama. Ada aturannya, ada teksnya, ada naskahnya, ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada pendapat para ulama, ada kesepakatan para jumhur ulama. Maka kita harus betul-betul memahami yaitu teks ataupun naskah keagamaan, supaya nanti kita tidak salah arah, supaya nanti tidak salah tujuan, dan manusia disibukkan dengan perdebatan-perdebatan dan disibukkan dengan permusuhan-permusuhan tanpa dilandaskan dan didasarkan oleh ilmu. Maka negeri kita akan hancur ketika akhlak kita tidak baik, sosial kehidupan kita pun tidak menjadi baik, masyarakat kita tidak menjadi baik, negeri kita tidak akan menjadi baik. Dan ketika semuanya tidak menjadi baik, ya maka kita hanya tinggal menunggu saja tempat yang tidak baik, yaitu adalah neraka. Maka ketika kita akhlak kita baik, sosial kehidupan kita baik, politik kita menjadi baik, kehidupan kita, negeri kita pun akan menjadi baik, dan insya Allah kita pun nanti akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik pula. Baik, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah 4 poin daripada tujuan ataupun hikmah di dalam syariat yang dituliskan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Saya ulangi kembali, yang pertama adalah ma'rifatullah wa tauhiduhu wa tamjiduhu wa wasfuhu bisifatil kamal, yaitu adalah mengetahui keesaan Allah, mengetahui keagungan Allah, mengetahui kemuliaan Allah, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian yang kedua yaitu adalah tujuan daripada syariat, hikmah daripada adanya syariat tersebut, yaitu adalah kaifiyati ada ibadah, yaitu mengetahui bagaimana cara kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang terdiri daripada pemuliaannya, mensucikannya, ya, dan bentuk daripada syukur nikmatnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah al-hasu 'alal amri bil ma'ruf, yaitu memiliki motivasi untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan yang keempat, yang terakhir adalah iqaful muta'addi an haddihi, yaitu menghentikan orang-orang yang melampaui batas, ya, dengan menetapkan sebuah hukum-hukum, menetapkan sebuah undang-undang. Jadi agar negeri kita ini aman, agar negeri kita ini teratur, maka harus ada undang-undang yang menetapkannya, harus ada undang yang mengaturnya, baik itu undang-undang peraturan yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran, ataupun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW lewat hadisnya, ataupun ketetapan-ketetapan daripada pemerintah. Maka ketika kita mentaati itu, maka kita sudah menjalankan syariat agama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.